Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke manusia alternatif yang kedua. Ya, sebenarnya semua filosof, semua pemikir yang orisinil itu ya alternatif semua. Karena gagasan-gagasannya pasti baru. Tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada filosof besar terkenal yang bukan manusia alternatif. Manusia yang bisa menampilkan jawaban-jawaban alternatif di luar jawaban-jawaban yang sudah disepakati dan diketahui oleh umum. Jadi, kenapa sesi ini saya kasih judul alternatif? Yuk, biar bisa dibedakan saja. Sebenarnya semua tokoh ya alternatif. Cuma memang tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini selain alternatif juga unik. Oke, meskipun begitu rumusnya ngaji tetap sama. Tidak usah berharap macam-macam, dinikmati saja. Ya, karena banyak yang, wah malam ini temanya Nasruddin, mesti lucu-lucu. Tidak mesti juga. Ya, wis tidak usah diharap-harap kayak lucu ya syukur, tidak lucu ya wis. Jadi pokoknya tidak ada harapan, karena kalau ada harapan nanti mesti ada kekecewaan. Jadi biarlah apa adanya mengalir. Pokoknya buka saja dirimu lebar-lebar, buka pikiranmu lebar-lebar. Dinikmati, gelombang otaknya diturunkan sedikit, jangan kaku, biar bisa masuk. Kalau dirimu sudah penuh dengan angan-angan, dengan harapan, nanti Nasruddin nggak bisa masuk. Biarkan dia masuk dalam dirimu. Apa yang ditawarkan, kamu nikmati. Semoga cocok. Kalau tidak cocok, ya kamu muntahkan lagi. Kayak Diogenes kemarin nawani macam-macam, ya kalau kamu cocok, kamu telan. Jadikan nutrisi untuk hidupmu. Kalau tidak cocok, ya muntahkan. Minggu depan ada Madam Blavatsky juga gitu. Kalau cocok ya ditelan, tidak cocok ya dimuntahkan. Itu ilmu itu begitu. Ya tidak semuanya cocok. Karena setiap orang kan konteksnya beda-beda. Kalau hidupmu sudah cengengesan sakarepe dhewe, dikasih vitamin Nasruddin nggak terlalu ampuh. Wong wis cengengesan uripmu sakarepmu sendiri. Mungkin perlu vitamin tokoh-tokoh yang agak serius untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Tapi kalian yang kaku hidupnya, tidak bisa santai, tegang terus, nesu terus, nah itu vitaminan Nasruddin mungkin laku. Jadi cara menyikapi tokoh-tokoh tema-tema di ngaji ini begitu. Yang jelas, yang penting wawasan kita tambah. Semakin nambah wawasan, semakin berkualitas hidup kita. Karena kita punya banyak alternatif pilihan. Ada masalah itu cepat selesai kalau kita pilihannya banyak. Kalau kalian ujian itu kan antara jawaban isi dengan jawaban pilihan ganda, kan kamu lebih milih pilihan ganda. Isi itu kamu harus mikir bisa salah. Tapi kalau pilihan ganda, kalau enggak ini ya itu, kalau enggak ini ya itu, lebih mudah dicari jawabannya.
Makanya ujian itu yang banyak 40 soal isi 40 soal pilihan ganda yang isinya paling 5. Karena kalau isinya 40 stres kamu. Biar hidupmu ketemu dengan pilihan ganda yang banyak, caranya apa? Tambah wawasan. Kemungkinan benarnya lebih banyak. Oke, bismillah. Kita mulai tokoh ini. Saya tidak tahu kesan yang muncul di kepalamu apa tentang beliau Nasruddin Hoja. Tokoh ini yang jelas, yang pertama menyuruh kita hidupnya tidak tegang. Berhikmah iya, berfilsafat iya, mendalam secara makna iya, tapi santai saja, sambil senyum, sambil tertawa. Kalau kamu tidak percaya, Nabi itu sering tertawa. Di banyak hadis, bahkan ada beberapa hadis yang menyebut Allah pun tertawa. Lah kok manusia tidak bisa ketawa? Ya meskipun istilah Allah tertawa itu kan nanti ada beda pendapat. Kalau di kita yang Sunni pokoknya bila kaifa, tapi Allah tertawa. Kan ada cerita Allah tertawa misalnya besok ada laki-laki terakhir yang keluar dari neraka menuju surga. Mungkin dia lihat surga dari jauh terus tertarik. Ya Allah, aku dekat saja sama surga sudah senang. Ya sudah mendekat. Ya Allah, saya nggak masuk juga tidak apa-apa. Nongkrong di depannya aja senang. Ya sudah, silahkan nongkrong. Ya Allah, kok enak ya di dalam surga. Saya masuk di pinggir-pinggir juga tidak apa-apa. Ya monggo masuk itu. Dan Allah ketawa lihat orang ini. Lu Allah aja ketawa. Ada ceritanya, ada hadisnya. Apalagi Nabi. Nabi banyak. Nabi itu wajahnya saja dilihat menyenangkan. Kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu profilnya basam. Basam itu orang melihatnya seolah-olah Nabi itu senyum terus. Dilihatnya itu enak. Jadi sebelum Nabi ngomong, ketemu Nabi saja itu orang rasanya enak, kayak disenyumi terus. Kalau kalian kan mungkin ada di antara kita yang kebalikannya malahan. Nonton wajah itu pengen muntah. Kayak gitu, nesunan, ngamuan, itu kan tidak enak. Kalau Nabi basam. Oke, kepada siapa saja. Makanya orang Islam harus bisa ketawa. Jangan ngamuk terus. Saya ngutip sedikit itu sebenarnya ada di pengantarnya Nasruddin Hoja. Saya lupa profesor yang nulis, tapi itu diambil dari kitabnya Abu Hayyan At-Tauhidi, Al-Basair wa Dakhair. Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu-lucu. Jadi kalian nonton yang lucu-lucu tidak apa-apa, nonton komedi tidak apa-apa. Sebab termasuk juga yang lucu-lucu dalam hidupmu. Hidupmu itu lucu, banyak yang lucu. Cuma kamu membacanya terlalu serius. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Ngapain kamu sumpek? Itu lucu. Tidak lulus-lulus ujian, lucu. Ya kan? Kemudian, apalah diputus pacar, jane ya lucu. Wong masih pacar aja diputus, kamu kok nangis sampai segitunya. Malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis, itu jane ya lucu. Banyak yang lucu-lucu dalam, apalagi coba kamu baca peristiwa-peristiwa politik hari ini, itu jane lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemunya malah marah. Harusnya kan ketawa. Tapi hari ini orang membacanya jadi marah-marah. Katanya Abu Hayyan, bilang kau tidak mampu menikmati segarnya komedi, segarnya humor, segara kelucuan, awan kelabu kehidupan yang serius bahkan menghancurkan dirimu. Wah, susah. Merengut terus juga hidupmu akan hancur. Tidak enak.
Wong kita oleh Allah diizinkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia, untuk senang. Masa Allah nyuruh kita sumpek, nyuruh kita sengsara? Kan enggak. Gembiralah. Hidup ini menggembirakan. Jadi tertawalah. Ini filosofi yang dipakai oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dan Nasruddin Hoja, nanti gayanya semacam ini. Makanya saya sebut Muslim alternatif. Sekarang citranya Islam itu citra kebanyakan citra keras. Ya meskipun itu salah. Tapi ada indikator-indikator yang membuat orang menyimpulkan itu. Mari kita akhiri itu, tampilkan wajah Islam yang melahirkan tawa, melahirkan senyum. Kadang-kadang ada orang bikin komedi, bikin humor, kamunya serius. Jadinya nggak jadi ketawa, malah marah. Akhirnya orang takut lagi ngomong yang lucu-lucu. Akhirnya ngomongnya serius terus. Akhirnya wajahnya kayak kalian, kelihatan cepet tua kabeh. Antara wajah sama umur berbanding terbalik. Ketawalah, senyumlah. Hidup ini indah, hidup ini nyaman. Kalau ada masalah itu sebenarnya kelucuan dalam hidupmu. Ketawain saja. Betapa lucunya dirimu. Nah, itu lebih nyaman. Itu rumus dari Nasruddin. Dan sufi juga, Nasruddin ini seorang sufi juga banyak memfungsikan humor. Coba dilihat para sufi, coba dilihat para ulama besar. Itu kan hidupnya serba senyum, banyak humornya. Ulama-ulama yang ilmunya sudah tuntas, itu kalau ngomong kan enak didengarkan. Dan kadang-kadang ya dagelan-dagelannya banyak. Membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Ini orang yang sudah luas sehingga bisa menerima apapun. Kemampuan menertawakan hidup itu tidak sembarangan. Wong Quran sendiri sudah ngasih isyarat kamu. Innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya sendaguru. Sendaguru itu kan harusnya melahirkan ketawa. Walaibun dan permainan, dolanan. Jangan serius-serius. Kan sudah dibilang gitu. Cuma kita tertipu. Wong ini cuma sendaguru kok kita serius. Sampai tawuran, sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Salah rumus berarti hidup kita. Ayo pakai rumus yang benar. Kalau permainan, ya posisikan sebagai permainan. Kalau sendagurau, posisikan sebagai sendagurau. Bahkan dalam dunia sufi, humor ini ternyata perannya banyak, mainnya banyak. Ada teori bahwa kalau dalam sufi itu humor itu termasuk humornya Nasruddin. Itu ada kalanya untuk menggugah pikiran. Orang yang jeli membaca humornya sufi, itu tidak cuma dilihat cerita lucunya. Di balik itu ada makna yang dalam. Dan itu bisa dikejar bagi orang yang daya pikirnya jalan. Daya analisisnya jalan. Tapi orang yang hanya dapat lucunya, ya nggak dapat maknanya. Kayak para wali zaman dulu ketika menyampaikan ajaran Islam itu kan pakai media budaya. Pakai wayang, pakai model baju, pakai punokawan yang suka ndagel. Itu kan media humor. Kalau para wali yang dalang, meskipun punokawan, meskipun ada semar bagongnya, ada limbuannya mungkin, tapi lucunya pasti ada maknanya. Tidak tahu maknanya pun tidak apa-apa, kamu dapat ketawanya, tapi kurang dalam. Ketawanya sudah dapat, cuma dalamnya. Dulu waktu di antara yang diperdebatkan Sunan Kalijogo sama Sunan Giri kan itu, Sunan Giri orangnya serius. Kalau Sunan Kalijogo maunya, ya sudah kita ambil pelan-pelan. Lah nanti kalau umat tersesat, enggak kalau tersesat. Wong ini, umat Islam ini kan akalnya jalan. Lama-lama mereka juga ngerti rahasianya. Lama-lama juga mereka bisa belajar sendiri, tahu yang benar. Sekarang biar mereka tertarik dulu lah pakai media-media budaya. Termasuk pakai humor.
Kalau ada ustadz atau ulama atau kiai ceramah yang tidak ada humornya sama sekali kan, iya paling kamu ngantuk, paling hadir sekali dua kali, besok nyari alasan kalau diajak. Penariknya kurang, pemicu berpikirnya kurang. Maka fungsinya humor dalam sufi yang pertama itu. Yang kedua, motivasi diri dan introspeksi diri. Orang disindir tapi dengan humor, itu ya merasa tersindir tapi tidak tersinggung. Biasanya begitu. Ya nanti ada contoh banyak di belakang. Karena cerita Nasruddin itu ya cerita anekdot-anekdot. Jadi orang jadinya jangan-jangan aku. Tapi kalau ditunjuk langsung hidung, itu biasanya orang tersinggung meskipun dia ngerti kalau dia salah. Maka penting kamu belajar tekniknya humor. Kapan-kapan kita belajar filsafat humor ya. Banyak filosof yang punya teori tentang humor. Ada yang anti, ada yang pro. Orang serius kayak Plato itu agak anti humor. Wongi serius masalahnya. Tapi kayak Diogenes kemarin, ya hidupnya itu ndagel. Mulai lahir sampai tua itu isinya ndagel, kabeh gayane ndagel. Tapi ndagelnya kan ndak asal. Ada maknanya. Jadi humor membuat orang sadar. Sehingga termotivasi atau introspeksi. Yang ketiga, humor itu biasanya untuk kritik. Ngeritik paling enak itu pakai humor. Jadinya orang tidak tersinggung. Berbahagialah yang kamu yang pinter humor. Tapi jangan dipaksa. Karena kalau temanmu bilang tidak lucu, itu tidak enak. Ya. Humor jangan napalan. Humor yang natural. Nanti kalau temanmu tidak lucu gitu. Atau temanmu mikirnya lama, ki karepe opo to ya. Ya tidak jadi humor. Mengalir saja. Nanti lucu-lucu sendiri kok. Kan saya bilang hidupmu itu banyak lucunya. Kamu ceritakan apa adanya itu sudah lucu. Ya cobaan kamu jujurlah dengan dirimu sendiri. Ceritalah tentang dirimu belak-belakan 100%. Jangan ditutup-tutupi. Mesti banyak aspek lucunya. Kamu mengalarm jam berapa, bangun jam berapa, dan seterusnya. Itu kan lucu kadang-kadang. Buat alarm-alarm dewe. Alarmnya bunyi kamu matiin sendiri. Pagi-pagi marah-marah sendiri. Itu kan lucu. Oke. Yang terakhir dakwah. Ya. Kalau dalam Islam, apapun yang kamu lakukan harus bernilai dakwah. Apa sih dakwah itu? Yang mendorong orang melakukan kebaikan, itu dakwah. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tindakan. Setiap muslim punya tanggung jawab dakwah. Dakwah tidak sama dengan ceramah. Jadi yang kamu lakukan itu ya, kalau membuat orang jadi turut melakukan perbuatan baik, itu dakwah. Makanya ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan, mencontohkan perbuatan baik, diikuti orang perbuatan baik, pahalanya mengalir. Sebaliknya yang melakukan perbuatan jelek, diikuti orang berbuat jelek, itu dosanya juga mengalir. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini dakwah. Termasuk humornya. Jadi fungsi humor kalau dalam sufi adalah dakwah, kritik, motivasi dan introspeksi dan menggugah pikiran. Nanti contohnya banyak. Ini masih teori-teorinya. Sekarang kita ketemu Nasruddin. Nasruddin ini sebenarnya tokoh universal. Kalau kamu tanya orangnya ada enggak Pak? Yang sebenarnya ada. Cuma dia ini tokoh universal, diakui di mana-mana. Orang Turki mengaku dia orang Turki, orang Afghanistan mengaku dia orang Afghanistan, yang Iran juga begitu, yang Afghanistan, yang Uzbekistan juga begitu. Namanya banyak. Ada kadang ditulis Nasruddin, ada Nasruddin.
Nasruddin, Nasreddin, ya variasinya banyak. Itu kamu baca sendiri ya. Nasraddin, Nasreddin, Nastratin, Nusretin, sampai ada yang terakhir itu Nazaruddin. Ya. Itu varian namanya Nasruddin. Jadi ya, cuma di Indonesia kok enggak lucu ya. Harusnya Nasruddin itu lucu. Kok di Indonesia ganti Nazaruddin enggak jadi. Gelarnya ya kita kenalnya Hoja. Hoja itu satu akar kata dengan hok. Hokha. Ya. Ada Huaji. Ada Hoja, Hotsa. Itu ya sesuai dialek masing-masing. Artinya kalau Indonesia kaya kiai. Jadi mullah, dan effendi atau afandi. Ada juga gelar haji. Ada di banyak tempat, banyak gelar, banyak ejaan, banyak nama. Dicampur-campur karena citra lucunya dan penuh hikmahnya. Kadang rancu, kalau di Arab rancu dengan tokoh Juha. Atau tokoh Bahlul. Kalau di Indonesia rancu dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu penyair. Orang menyebutnya penyair homoerotika. Kapan-kapan ya kita ngomong Pujangga jilid 2. Kita angkat. Tidak selucu yang kamu ceritakan. Cuma di Indonesia kelucuan Nasruddin itu kecampur sama Abu Nawas. Terus dianggapnya itu kisahnya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak selucu itu. Abu Nawas penyair serius. Cuma kecampur. Indonesia nasibnya sama kayak di daerah Swahili. Itu juga kecampur dengan tokoh Abu Nawas. Di Cina juga ada. Kalau di Cina namanya Avandi. Kalau di Jogja juga ada Avandi. Tapi Avandinya kan pelukis. Kalau ini gelar. Avandi. Dari bahasa Uighur. Avanti. Semuanya ngaku Nasruddin milik kita. Karena memang cerita-ceritanya universal. Ya, orangnya sebenarnya yang dimaksud itu yang lahir sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Meninggalnya 1275, 1285. Dari provinsi Aksehir, daerah Turki. Yang sebelah kanan itu makamnya. Makamnya juga lucu. Makamnya itu kayak yang sebelah itu ada gerbangnya, ada gemboknya besar. Tapi belakangnya tidak ada temboknya. Jadi gunanya apa gerbang sama gembok besar itu? Yang masuk dari belakang itu langsung bisa. Ngapain ada gerbangnya? Jadi makamnya aja sudah bisa melucu. Itu Nasruddin. Terus ya setiap tanggal 5 sampai 10 Juli kalau di Aksehir sana ada namanya Festival Internasional Nasruddin Hoja. Kalau mau mengadakan di sini boleh bikin acara yang lucu-lucu, stand up comedy ala masjid. Nah, memperingati Nasruddin Hoja. Goleki santri sing lucu-lucu suruh ndagel yang religius tapi. Cuma kalau ngomong sara urusannya penjara kamu. Cuma itu Festival Internasional Nasruddin. Nah, tahun 96 dia oleh UNESCO ditetapkan sebagai tahun Nasruddin Hoja. Jangan salah, ini tokoh internasional. Dulu kita kenal Rumi juga kan dapat anugerah tahun. Jadi ada tahun Nasruddin Hoja itu tahun 96. Belum lama. Di barat juga ceritanya luar biasa. Banyak orang suka dengan cerita-ceritanya Nasruddin. Guru pertamanya ayahnya sendiri. Namanya Abdullah Afandi. Seorang imam di desa. Nanti Nasruddin ini setelah diajar ayahnya, belajarnya di konnya. Konon nanti antara lain dia juga belajar dari Maulana Jalaluddin Rumi. Tasawufnya. Meskipun dia juga nanti
berguru sufi pada Sayyid Muhammad Haironi. Ada cerita, saya tidak tahu kebenarannya, saat berguru pada Sayyid Muhammad Haironi ini, Nasruddin ini agak usil. Jadi santri yang suka usil, suka nyeplos, bikin ketawa temannya. Akhirnya oleh gurunya, Nasruddin, kamu besok jadi sufi, jadi orang bijaksana. Tapi sebijaksana apapun kata-katamu, orang akan tertawa. Kalimatnya gurunya ampuh ternyata. Akhirnya juga begitu, dia jadi orang yang sebenarnya sangat bijaksana, tapi setiap perilakunya, setiap tindakannya membuat orang ketawa. Itu Nasruddin. Dan konon juga beliau hidupnya di era ketika Mongol menginvasi negara-negara Islam. Sehingga banyak cerita Nasruddin dengan Mongol, khususnya dengan Timur Leng. Nanti di buku-buku banyak. Dan Nasruddin ini mungkin suka mengembara. Ada beberapa cerita beliau kemana-mana, dari Rusia sampai Cina, sehingga cerita tentang Nasruddin ini tersebar di mana-mana. Orang ngertinya Nasruddin ini pokoknya sufi yang lucu. Kata-katanya dan perilakunya penuh hikmah, tapi orangnya lucu, menyenangkan. Kenalnya begitu. Sosoknya di catatan saya ada 6 ini. Dia ini seorang mullah. Mullah itu berarti ulama, orang khusus, orang khawas, tapi sehari-hari pura-pura jadi orang bodoh, pura-pura jadi orang awam. Kayaknya pokoknya itu dia. Ini orang yang tidak masuk di klasifikasinya Ghazali. Kalau Ghazali kan ada orang pinter, tapi tidak tahu kalau dia pinter. Ada yang 4 itu. Tapi Ghazali nggak punya klasifikasi orang pinter yang pura-pura bodoh. Makanya saya sebut alternatif, tidak ada. Yang banyak kan orang bodoh pura-pura pinter. Ini kebalikannya, orang pinter tapi pura-pura bodoh. Dan kalimatnya, kata-katanya, perilakunya lucu. Orang paling awam bisa tertawa, tapi hanya orang yang paham, yang mau berpikir dalam, yang bisa menangkap maksudnya. Kamu baca ceritanya mesti ada buku kumpulan humor sufi ceritanya Nasruddin, itu kamu mesti ketawa. Tapi coba satu-satu cerita kamu jelimeti, kamu renungkan, nanti ada makna yang dalam di situ. Malam ini kita coba semacam itu. Kemudian yang keempat, Nasruddin ini pemberani. Dia tidak takut ketemu Timur Leng, dia tidak takut ketemu ngeritik tetangganya sendiri, ngeritik masyarakatnya, ngeritik tradisi. Dia pengen ngomong-ngomong aja. Timur Leng yang sangat ditakuti itu, satu ketika kalau ketemu Nasruddin, kamu kan dipercaya masyarakatmu. Menurutmu, hargaku ini kalau dijual berapa, katanya Timur Leng. Jawabannya Nasruddin, ya kalau saya lihat sampean ini ya paling harganya ndak nyampe 1000 dinar. Ketawa Timur Leng, lah kok bisa? Aku ini raja timur dan barat, hargaku nggak nyampe 1000 dinar. Bajuku aja hampir 1000 dinar. Lah iya, saya cuma menilai bajunya sampean. Itu kan mau nyindir sampean ndak ada harganya. Yang ada harganya bajunya. Oh itu kamu ngomong kayak gini di depan presiden bisa wassalam. Tapi kalau Nasruddin enggak, karena orang tahu seperti apa kualitas seorang Nasruddin. Oke. Nah, ikon di mana-mana gambar Nasruddin itu sebagian besar seperti ini. Jadi gambar Maulana naik keledai tapi menghadap ke belakang. Biasanya ilustrasinya dia ini ngadep ke belakang karena diikuti murid-muridnya yang di belakang. Itu kan lucu, kamu lihat saja lucu.
tapi sebenarnya ya ada maknanya. Yang pertama, sebenarnya ini simbol. Simbol apa? Yang pertama, membelakangi dunia. Setiap orang biasanya hidupnya ingin menguasai dunia, ingin menggenggam dunia. Para sufi ingin membelakangi dunia. Nasruddin ini seorang sufi, maka dia ingin membelakangi dunia. Analoginya naik kedelai ngadep ke belakang. Ya nanti kamu boleh nyoba. Kalau pulang naik motormu ngadep nang mburi. Niru Nasruddin. Yang kedua itu isyarat bahwa Nasruddin sudah bisa menguasai egonya. Dibiarkan saja keledai itu jalan sendiri di arah yang tepat. Jadi tidak perlu dituntun. Kenapa orang ngadep ke depan? Kan ingin mengarahkan kudanya, mengarahkan keledainya. Tapi kalau kudanya, keledainya sudah terkontrol, sudah pintar, tidak perlu capek-capek dikontrol. Maka simbolnya dia ngadep ke belakang. Nggak mungkin kesasar, wong sudah dikuasai keledainya. Yang ketiga, tadi kan ceritanya biasanya di belakangnya ada murid-muridnya. Dia tidak ingin membelakangi murid-muridnya. Dia tidak ingin kelihatan lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya. Dia tidak ingin disebut orang yang nomor satu, yang punya kelebihan. Makanya gambarnya naik keledai menghadap ke belakang. Jadi itu gambarnya lucu, kesannya juga lucu, tapi maknanya dalam. Kamu ketemu makna semacam ini dari mana? Yo mikir. Logikanya tidak jauh-jauh dari logika para sufi. Karena Mullah Nasruddin ini seorang sufi. Gambar ini mengisyaratkan kuncimu bahagia adalah kamu tidak jatuh cinta sama dunia. Membelakangi itu kan berarti kamu tidak jatuh cinta. Menguasai egomu. Kemudian tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong. Maka hidupmu akan bahagia. Jadi ikonnya itu. Ya nanti kamu pesen stiker yang gambar itu biar ingat bahwa kamu harus membelakangi dunia. Di banyak patungnya beliau memang ngadep ke belakang. Meskipun ada beberapa patung yang ngadep ke depan. Tapi citranya adalah citra menghadap ke belakang. Terus cerita-cerita tentang Nasruddin itu sebagian besar adalah kritik untuk memperbaiki masyarakat. Jadi biasanya Nasruddin yang dikritik, disindir oleh Nasruddin itu moralitas penguasa. Yang kedua moralitas rakyat, moralitas masyarakat. Biasanya orang itu 50-50. Kalau berani mengkritik penguasa, biasanya tidak peka terhadap kebobrokan masyarakat atau sebaliknya. Jadi kalau Nasruddin tidak peduli. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek. Kemudian yang dikritik kejumutan berpikir. Orang yang mikirnya kaku. Biasanya terus lucu. Orang yang mikirnya kaku itu. Sama kayak orang yang kaku dengan budaya, dengan tradisi. Tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal situasi berubah itu biasanya terus jadi lucu. Formalisme beragama itu nanti lahirnya juga lucu. Beragama secara kaku. Makanya hidup ini banyak yang lucu di sekelilingmu. Dan itu yang disindir oleh Nasruddin. Katanya manusia itu intelektual. Makhluk paling tinggi, paling mulia. Tapi perilakunya ternyata membuat orang tertawa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nasruddin. Cirinya ini, kritik dan sindirannya Nasruddin. Nah, kalau ingin jadi Nasruddin,
Bangun world view 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah. Sering ketemu kemalangan, kesulitan. Tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap, dada-dada sambil ketawa itu kan, oh itu. Iya, koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh itu kan kamu ketawakan juga kan, ketawanya mereka itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis kok cakep-cakep ya, aku pengen lo punya pacar kayak gitu, terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya, aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu misalnya, terus kamu tertawa, enggak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumbak stres, kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Ya. Ya kan, kok ya lucu yo aku ini ngaku anak soleh tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Gaya Nasruddin begitu. Terus gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol atau pura-pura ndak waras loh ya. Pura-pura bodoh itu jangan gaya minteri orang. Orang yang bermanfaat itu kayak Sokrates itu loh. Dia merasa tidak tahu. Dan kalau ngajak ngobrol, bukan dia ngasih kebenaran, tapi yang diajak ngobrol ketemu kebenaran dengan sendirinya. Jadi tidak nyekoi, tapi orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu sebenarnya gaya Sokratik, dan gayanya Nasruddin juga begitu. Dia ngomongnya lucu-lucu tidak jelas, tapi orang jadi tercerahkan, tersindir. Oh iya ya, berarti aku selama ini keliru, aku selama ini tidak pas. Itu gaya Nasruddin. Kalau sudah minteri, dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngasih dalil, kamu nggak cocok sama Al-Quran surat An-Nahl, ya orang mesti rada wegah. Jadi biarkan orang nyari sendiri, biarkan orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu gayanya Nasruddin. Jadi worldview yang kedua. Worldview yang ketiga, menerima kenyataan. Jadi kenyataannya apa itu diterima dan dijalani. Itu gayanya Nasruddin. Jadi tidak, kita ini sering banyak masalah, sering galau, sering sumpek karena angan-angan kita tidak nyambung sama kenyataan. Terus kita stres dewi. Jalannya bahagia gampang. Terima kenyataan hidupmu. Uraikan. Kalau memang ingin naik level, naikkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak ngarang. Dan yang keempat ini lanjutannya, terus terang. Jadi jujur saja. Jelek ya ngaku jelek. Cakep ya ngaku cakep. Pacarku itu ndak paling cakep di dunia kok Pak, cuma dia satu-satunya yang mau sama saya. Nah ini kan jujur. Daripada kamu menipu dirimu sendiri, engkaulah yang paling cantik, mesti bohong, mesti gombal itu. Kalau ditanya, aku yang paling cantik ya? Ya ndak. Cuma kamu yang mau sama aku. Yang lain, kan itu lebih nyaman untuk psikologimu daripada kamu menipu. Wis pacaran dosa ngapusi pisan. Kalau jujur kan enak. Jadi terus ya spontan. Jangan terlalu jelimet. Jadi
fakta, kebenaran itu kalau hasil dari penjelimetan itu sebenarnya mungkin tidak benar itu. Biasanya hal-hal yang tidak benar kamu bulet-buletkan akhirnya jadi benar. Makanya ada prinsip kalau di Ghazali ciri berpikir yang benar itu at-tabadur ilal faham. Langsung orang bisa paham. Kalau masih butuh penjelasan panjang lebar itu biasanya perlu dicurigai. Masih perlu justifikasi. Yang lebih simpel biasanya lebih mudah dipahami, lebih mendekati kebenaran. Lebih spontan dibandingkan yang butuh penjelasan panjang, lebar, rumit, jelimet. Maka cari kebenaran yang spontan, yang mudah dipahami. Nanti contohnya banyak. Terus yang terakhir, seorang Nasruddin tidak mudah takut. Pemberani. Bahkan sama raja, sama penguasa, sama penjajah sekalipun dia berani. Jadi kelihatannya simpel, berani melucu di depan seorang penguasa, penjajah besar. Tapi itu tidak sembarangan orang bisa begitu. Itu yang bikin gentar para penguasa kayak Diogenes kemarin. Jadi pemberani cirinya. Jadi berani, terus terang, melihat kenyataan apa adanya, kemudian tidak merasa pinter, tidak merasa tinggi, kemudian melihat realitas dengan senyum, dengan tawa. Melihat persoalan dengan cara tertawa. Dari situ kalian akan ketemu seorang Nasruddin. Jadi hidup yang santai. Oke, sekarang kita mulai ke ide-ide lucunya Nasruddin. Catatan saya, cerita-cerita yang beredar tentang Nasruddin di mana-mana itu jangan dianggap itu persis ya kayak gitu cerita hidupnya Nasruddin. Enggak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya fabricated and multiplied by types. Jadi itu dibikin oleh para penggemarnya Nasruddin. Cuma alur, model, dan tipenya sama. Jadi cerita ini ya memang dibuat. Cuma ya kayak gitu Nasruddin itu dulu. Terus diilustrasikan versi orang Indonesia, versi orang Turki, versi orang. Tapi narasinya rata-rata sama. Cuma dibikin sesuai lokal masing-masing. Jadi jangan dianggap persis begitu ceritanya. Enggak. Tapi visi atau misi semacam itulah yang dibawa dengan segala kelucuannya oleh seorang Nasruddin dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu. Jadi tidak usah ditanya, itu kejadian benar apa Pak? Apa fiktif? Mungkin fiktif kejadiannya, cuma misi pesan yang dibawa oleh Nasruddin dan gaya lucunya memang begitu. Jadi orang kan nggak bisa detail cerita satu-satu. Nasruddin bukan nabi. Kalau nabi kan diriwayatkan an siapa. Kalau Nasruddin kan enggak. Orang ceritanya semacam folklore aja. Cerita-cerita rakyat. Kayak cerita kancil itu loh. Kamu kan nggak tanya, beneran Bo, kancilnya ada di mana sekarang? Itu kancil kelahiran tahun berapa yang nyuri timun itu kan enggak begitu. Tapi kamu ngambil hikmah rahasia di balik cerita itu kan begitu. Nah, tentang Nasruddin juga begitu. Yang kedua, misinya cerita-cerita itu biasanya misi humanistik. Misi pertama. Jadi biasanya yang dibawa adalah kegembiraan, menikmati hidup, menunjukkan betapa hidup ini beragam. Ini kesadaran 3 ini aja kalau kamu punya kamu sudah luar biasa. Hidup yang gembira, hidup yang nikmat, sadar bahwa hidup ini macam-macam. Ini sudah bekal luar biasa dirimu untuk bisa bahagia. Jangan hidup yang murung. Orang murung itu, orang pesimis itu biasanya melihat aspek negatif apapun yang kamu alami.
Kalau orang pesimis, orang gembira itu melihat sesuatu secara gembira. Tidak lulus mata kuliah kalau orang gembira. Wah, alhamdulillah tidak lulus, bisa belajar lagi, wong aku belum ngerti apa-apa. Itu kan gembira. Jadi masih bisa tertawa meskipun tidak lulus. Kok semuanya tidak lulus? Wah, alhamdulillah, berarti diingatkan. Iya. Tidak ada yang tidak bisa kamu baca secara gembira. Paling mentok adalah, alah wong ini urusan dunia aja, ngapain sumpek-sumpek amat. Itu kan simple. Paling mentok kan ke situ kamu. Tidak ada alasan untuk tidak gembira. Orang yang tercinta pergi meninggalkanmu semua. Wah, itu. Dia malah nyaman berangkat duluan, tidak ngalami sumpeknya pilkada 2019. Dan pilpres 2019 juga misalnya. Itu kan bisa bikin, alhamdulillah kita yang lebih sumpek ini yang tidak berangkat. Nah itu kan melihat segalanya dari perspektif yang menyenangkan. Tidak ada kok hidup yang gelap total atau terang total. Tergantung caramu melihat. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya sisi gembira dalam kehidupannya. Orang yang paling sengsara sekalipun ada sisi gembiranya. Ya, kamu sendiri kan contohnya. Coba renungi hidupmu, kan masih banyak aspek-aspek yang layak kamu syukuri. Hanya saja kamu tidak sadar. Orang biasanya lebih fokus pada masalahnya yang bikin dia galau. Padahal di luar itu fasilitasmu luar biasa dikasih oleh Allah. Untuk bisa gembira, kamu butuh yang kedua, menikmati hidup apa adanya. Untuk bisa menikmati hidup apa adanya, kamu butuh yang ketiga. Sadar bahwa hidup ini macam-macam dan dinamis. Orang yang tidak sadar bahwa hidup ini bisa macam-macam dan dinamis, biasanya tidak bisa menikmati hidup. Karena sekeliling dia pasti beda dengan dirinya, pasti tidak sama dengan dirinya. Tiap hari sumpek nyari mana yang paling benar, mana yang paling lurus, mana yang paling... Tidak bisa. Tiga-tiganya berkait. Hidup secara gembira, caranya apa? Terima hidupmu. Untuk bisa menerima hidupmu, sadari bahwa hidup itu macam-macam dan dinamis. Itu misi besarnya Nasruddin. Yang kedua pasti misi sufi, kesufian. Yang jelas yang pertama kayak gambar keledainya, menertawakan dunia. Jadi menertawakan yang sementara. Wong sementara kok orang seserius itu kayak selamanya. Dan meremehkan dunia. Ini kalau diucapkan kelihatannya wow, tapi dijalankan susah. Gak gampang orang meremehkan dunia itu. Karena kita kan butuh dunia Pak. Karena jawabnya mesti begitu. Ya butuh sih butuh, tapi tidak penting-penting amat. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dunia, wahai dunia kamu tidak penting-penting amat kok. Itu berarti kamu sudah dekat ke dunia sufistik. Sudah mulai jiwamu bisa jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau kamu masih banyak terpesona, kalau doamu masih baunya sangat dunia, masih yang kamu minta puncaknya adalah kesuksesan duniawi, berarti masih belum. Jadi tertawakan dunia dan remehkan dunia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Itu di antara misi cerita-ceritanya Nasruddin. Kemudian menghindari keterikatan kepada yang materi-materi. Keterikatan kita pada yang materi itu lucunya luar biasa. Ada yang terikat oleh merek, ada yang terikat oleh warna baju, warna celana, ada yang terikat oleh barang. Orang zaman primitif misalnya melihat manusia kontemporer kok begitu setianya sama makhluk yang namanya HP ini. Mungkin dia ketawa luar biasa sampai sakit perut. Kamu sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. 3 orang saling berteman, nongkrong pinggir jalan. Kalau dulu nongkrong itu ruame gayeng, ketawa-ketawa bareng. Sekarang kusu, lihat. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Itu janjane lucu.
Jadi kita lucunya luar biasa. Apalagi fenomena keterikatan kita pada yang materi. Yang ketiga, ya, beragama yang sampai dalam. Sampai dalam itu bukan berarti anti yang lahiriah, anti ibadah-ibadah fisik. Enggak. Tapi dilewati, dilampaui, tidak berhenti di situ. Jadi makna dan kedalaman. Banyak orang salah paham kalau sudah masuk dunia sufi itu wis ora butuh sembahyang, ora butuh. Enggak. Bukan tidak butuh, tapi dilampaui. Dilampaui itu maksudnya apa? Tidak berhenti di situ. Harus masuk ke ranah batiniah yang lebih dalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nasruddin. Yang keempat, perbaikan moral. Itu pasti, karena Nasruddin sangat peduli dengan masyarakatnya. Jadi kisah-kisahnya Nasruddin membawa 4 misi, meskipun cirinya fabricated. Dia sebenarnya dibikin by types. Kalau hadis mungkin riwayat bil makna. Maknanya saja yang dibawa, cuma wadahnya menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak. Ya. Nah, bagian yang lucu kamu tidak paham terus buka kamus lama, diajak sak kata, ngono ya ora sido ketawa mungkin ya. Katanya Idris Shah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu nggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idris Shah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idris Shah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin, kamu akan tercerahkan. Tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak mesti kamu kumpulkan lucu-lucu netok. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak ini, saya ngambil 7 ini mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkanmu. Jadi boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa agak banyak cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Dan tidak usah khawatir. Kalau ini saya bawa Rumi, bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination, kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah, kamu ingin menggali pencerahan, caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face, tataplah wajah manusia. See deeply, tatap sedalam-dalamnya, within laughter, di balik tertawanya, the essence of ultimate truth, ada hakikat kebenaran yang sejati. Kamu cari rahasianya quote ini. Kenapa di balik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati kan? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu tapi kamu tidak enak kan?
Kalau tidak ketawa kan tidak enak. Kamu terpaksa tertawa. Jane ya tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya. Tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa. Makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak lampir itu ketawa terus. Kalau kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setannya ketawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa. Termasuk yang bercita-cita jadi sufi harus bisa tertawa. Jangan serius terus, mentang-mentang belajar tasawuf terus kamu wajahmu serius terus. Ada apa-apa, astagfirullah, subhanallah. Yo, santai aja lah bro. Terus, kita masuk ke anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali. Ajaran pertama dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar. Keluar pertama Nasruddin sayang sama anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat komentar. Wah, itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah. Yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi. Nasruddin yang di atas. Anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya. Ada yang komentar lagi. Wah, yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai. Anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi. Sudahlah. Naik bareng-bareng aja. Anaknya di pangku. Jalan berdua. Jalan berapa langkah ada yang komentar lagi. Wah, ndak punya peri kebinatangan itu. Masa keledai seringkih itu dinaiki berdua. Apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh, piye lho Le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar. Orang kok bodoh banget ya, bawa keledai. Harusnya dinaiki malah dituntun. Berat-berati aja. Oke, itu ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri. Tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Ya kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, alah lulus kumlot gak jaminan masa depan. Oh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot gak jadi seneng. Kalau kamu tidak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya. Nak,
Nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Kan sindiran untuk kita hari ini, kalau kita halau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu, bahkan berita itu kan di sini komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya, ya kan? Nasihatin Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin. Ada cerita yang tidak saya bawa ke sini. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama Timur Leng diadu sama filosof terkenal. Pokoknya filosof ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng undang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa, tandingi itu filosof terkenal itu. Nasruddin, oke, boleh, besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, enggak apa-apa. Jadi setelah ketemu, filosofnya pertama ngangkat satu jari, telunjuk ini. Terus Nasruddin jawab 2 jari. Wah, geleng-geleng filosofi, wah bisa jawab. Terus diangkat 3 jari. Nasruddin jawab 4 jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah. Terus bawa telur, ditunjukin telur. Oh, katanya Nasruddin, oh, ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng. Kok bisa jawab terus ya? Akhirnya saya nyerah raja. Pinter ini Nasruddin, aku ndak bisa. Semua yang iki ngomong apa tuh orang berdua ini. Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab 2. Berarti dia jawab, Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab 3. 3 ini maksudnya manusia ini hidup di 3 dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab 4. 4 ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya 4 unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Nah, saya putus asa. Untung saya bawa telur, tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok dia bisa ngasih bawang. Bawang ini simbol dari bahwa banyak lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Oke, pinter berarti. Semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu, waktu dia ngasih 1 jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi, katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, tak ancam pakai 2 jari, tak culek matamu. Ya. Terus dia ngancam lagi, mau mukul saya 3 kali. Ya tak balas, tak pukul 4 kali kalau katanya karena saya sudah ngancam dia mukul 4 kali, akhirnya dia nyerah, ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Itu
Yaitu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet ternyata maknanya ya simpel, sederhana. Tidak seruat yang dibayangkan. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi qadhi di pengadilan. Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor. Tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya, terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, enggak bisa, dia salah bla 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 bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Kau juga benar ngomong gitu. Iki benar, itu benar. Yang menyanggah dua-duanya juga benar. Itu kan ya memang lucu, tapi di balik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang. Tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Dua-duanya sama-sama benar. Tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A, ya bener wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih. Kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutus karena dua hal yang benar. Yang itu menurut perspektifnya sana sini benar, situ benar. Maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar, aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar. Cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah,
Rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wis, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia, jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini. Sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin mangkel. Tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah, levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu. Memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi di balik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja. Tapi ternyata di balik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Satu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini. Oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke. Kalau gambar kepala, katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Itu kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi ya sing menang Nasruddin. Nah kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah. Lihat doai. Oke. Ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah. Maka apapun yang kita lakukan kita tidak akan menang. Kalau bisa berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi engkau menang.
Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke, ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir. Yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah, ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu. Tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah ini yang paling banyak diceritakan. Tentang tetangganya yang mau pinjam keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjam keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya tidak ada, baru dipinjam orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik. Bunyi. Tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu kan, bahasa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut? Yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mullah ini. Kenapa? Karena mullahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, ya berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya, dan dokternya salah, ya tidak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat tidak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang tidak ada. Itu
hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami ya. Makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti, tidak lihat konteks, porsi, dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat. Terus, nah ini juga sindiran untuk masyarakat. Jadi satu ketika Nasruddin ini pamer anggur. Sambil membawa keranjangnya anggur, dia lewat. Di jalan banyak anak-anak kecil. Terus anak-anak itu minta, Nasruddin, Mbok, aku dikasih anggurnya. Akhirnya oleh Nasruddin ngambil anggur satu. Nih, buat bareng-bareng. Terus anak-anaknya protes, mau ngasih kok cuma satu, Mbok, ya yang banyak. Alah, yang satu itu rasanya sama saja dengan yang lain. Jadi tidak ada bedanya. Kamu pokoknya makan satu ini sudah ngerti lah rasanya, nggak perlu banyak-banyak ngapain. Nah, ini sindiran buat kita yang sering bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Apa iya? Pak, saya sedekah 5.000 enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada 100.000 tapi enggak ikhlas. Kalau takmir masjidnya 100.000 aja, enggak ikhlas enggak apa-apa. Kan begitu. Kita sering begitu, kita sering kalkulasi kualitatif. Pak, saya sholatnya agak telat-telat kan enggak apa-apa, Pak. Yang penting hati saya selalu nyambung dengan Allah. Poyo begitu. Yang kejadian kan kamu ya karena sholatnya telat, ya sholatnya kesusu-susu, yang penting beres. Enggak mungkin ada sambungannya sama Allah. Jadi kuantitas juga menentukan kualitas. Bacalah wirid ini satu malam 100 kali. Oh enggak Pak, saya baca 3 kali aja, yang penting mantep Pak. Itu kualitasnya sama kayak dibaca 100. Biasanya yang kejadian, ya kamu baca 3 kali tapi ya enggak mantepnya sama kayak kamu baca 100 kali. Biasanya kamu gayanya di situ. Saya sholat sekali sudah khusyuk Pak, dibandingkan yang sholat terus-terusan ditambah sunnah-sunnah itu paling hatinya kemana-mana. Padahal ya sholatmu yang sedikit itu ya biasanya kualitasnya sama saja. Nah itu sindirannya dari ceritanya Nasruddin. Kalau Nasruddin, Allah satu aja kan rasanya sama kayak yang lain. Tapi tidak ada bedanya. Jadi kuantitas tidak sama dengan kualitas. Dan tidak selalu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Istri 1 cakep, atau istri 4 tapi standar-standar semua. Misalnya, kan ada yang nggak selalu orang bilang 1 aja yang enggak. Mesti ya mending 4 Pak, menang jumlah misalnya. Itu kan macam-macam orang. Jadi rumus bahwa kualitas selalu lebih penting dari kuantitas enggak selalu relevan. Lihat kasusnya. Alanak, kamu 1 bulan sudahlah uang sakunya 50.000 saja. Asal kamu beli yang bergizi-bergizi kan enggak apa. Kalau kamu kan enggak, ya harusnya ya tetap 1 juta tapi yang bergizi-bergizi. Jadi ya banyak, ya ikhlas. Bukan hanya kualitasnya saja. Ini cerita selanjutnya. Nah ini cerita tentang Nasruddin yang jadi guru sufi. Jadi Nasruddin itu biasanya murid-muridnya di belakangnya terus membaca wirid bareng-bareng. Kalau itu kan wiridnya wiridnya sufi. Sambil teriak, sambil lalu bareng-bareng dan lewat di tengah-tengah pasar. Terus orang pasar tanya, Nasruddin, kamu ini lagi ngapain sama muridku, sama murid-muridmu? Loh, sekarang aku jadi syekhnya sufi.
mereka ini murid-muridku. Aku yang bantu mereka dapat pencerahan. Makanya di tengah pasar pun bareng-bareng wiritan hu. Mungkin Allah, la ilaha illallah bareng-bareng keras-keras. Sambil loncat-loncat. Mungkin kalau sekarang sambil geleng-geleng. Terus pertanyaannya temannya, loh, terus pedomannya apa? Ukurannya apa menurutmu? Mereka sudah tercerahkan atau belum? Katanya Nasruddin, loh itu gampang. Setiap pagi tak hitung jumlahnya muridku. Nah, kalau berkurang, ada yang tidak datang, berarti sudah ada yang tercerahkan. Itu kan sindiran tadi. Jadi sudah tak ajak wirid yang aneh-aneh. Nah, kalau ada yang keluar, alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan satu. Jadi itu kalau bahasa sufinya pencerahan via penyangkalan. Jangan salah. Bahasanya kadang-kadang orang-orang jahat, orang-orang sesat itu membuat kita tercerahkan. Malah kadang-kadang gara-gara perbuatan jahatnya orang tertentu kita jadi sadar. Itu pencerahan via penyangkalan, kebalikannya. Karena benci dengan filsafat, akhirnya belajar fikih dan akhirnya jadi ahli fikih. Itu kan pencerahan via penyangkalan. Karena bosan sama filsafat, sama fikih, kamu mangkel sama fikih terus belajar filsafat dan tercerahkan di filsafat. Itu kan awalnya karena menyangkal. Jadi kebalikannya. Biasanya kan orang karena ikut terus tercerahkan. Ada kalanya orang karena menyangkal terus tercerahkan. Karena tidak suka terus tercerahkan. Atau sebaliknya. Karena suka atau tidak suka terus tersesat. Begitu kamu lihat ada koruptor di penjara, terus kamu merasa, wah, berarti aku ini termasuk orang yang bersih loh ya. Jadi sesat. Tapi hal yang sama bisa membuatmu lurus, tercerahkan. Oh, berarti itu jelek. Aku tidak boleh yang semacam itu. Nah, itu tercerahkan dari menyangkal. Jadi kayak muridnya Nasruddin tadi. Nasruddin ngawur ngajak itu manut, baik. Nah, berarti yang sudah tidak manut, berarti dia yang tercerahkan. Jadi kapan-kapan saya mau ngitung yang ikut ngaji ini. Ya, kalau ada yang sudah tidak masuk, berarti alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan. Ya, kalau mulai berkurang, kok malah banyak, berarti banyak yang tersesat ini nanti. Jadi semakin berkurang isinya, semakin tercerahkan. Ini juga ceritanya terkenal. Cerita periuk beranak. Jadi satu ketika Nasruddin ini pinjam periuk sama tetangganya. Saat dia pinjam pertama dikembalikan dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran, loh kok ada pancinya ini gimana Nasruddin? Alhamdulillah periukmu beranak. Ya tetangganya meskipun nggak masuk akal diterima aja, lumayan dapat panci. Tapi besoknya pinjam periuk lagi Nasruddin. Sama tetangganya dipinjemi lagi. Mungkin bayangannya lumayan nanti dapat bonus beranak lagi kan lumayan. Tapi berapa hari ditunggu tidak dikembalikan. Ditagih ke rumahnya, ini Nasruddin, periuknya yang kamu pinjam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Periukmu meninggal. Wow, marah tetangganya. Mana mungkin ada periuk yang meninggal? Loh, kalau bisa beranak kan bisa meninggal. Ya. Jadi ini sindiran bagi kita yang luar biasa. Kita itu biasanya hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka. Bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa tidak mungkin periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diam aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang
Salah-salah dikit tidak apa-apa, dosa-dosa dikit tidak apa-apa, yang penting untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu tidak apa-apa, yang penting menang. Kecuali kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Wong kamu sudah ngerti itu tidak boleh, itu curang, itu dosa. Tidak apa-apa Pak, yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiyakan meskipun nggak masuk sebenarnya kok ada periuk yang beranak. Tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan. Jadi ini uniknya menasehati dengan humor, dengan anekdot. Kalau orang tiba-tiba dinasehati, jangan menjual agama nyari keuntungan sendiri, orang bisa marah. Tapi kalau disindir dengan cerita-cerita semacam ini, mungkin marahnya bisa berkurang. Jadi, itu anekdot selanjutnya. Pokoknya malam ini isinya semacam ini semua. Terus, cerita selanjutnya. Kekuatan yang tidak berubah. Nasruddin itu satu ketika umuk. Umuk itu sombong pada tetangganya. Katanya Nasruddin yang sudah tua, kekuatanku itu sejak muda sampai sekarang tidak berubah-berubah. Tetangganya, masa? Sudah tua, ya harusnya lebih lemah. Enggak, katanya Nasruddin. Lah buktinya apa? Depan rumah itu ada batu besar. Dulu waktu muda, aku tidak kuat ngangkat. Sekarang juga tidak kuat ngangkat juga. Berarti kan kekuatanku sama kayak waktu muda, tidak berubah-berubah. Jadi itu logikanya kan sama, kan masih nggak berubah. Katanya Nasruddin begitu. Oke. Ya, sebenarnya ini banyak rahasianya. Yang pertama jelas ngomong bahwa manusia itu terbatas. Ada banyak batas yang dimiliki manusia yang membuat dia tidak pantas untuk sombong sebenarnya. Jadi manusia itu banyak batasnya. Tidak bisa dia sesuka hatinya sendiri. Kemudian yang kedua, sebenarnya logika tadi benar. Cuma kesalahannya di mana? Standar. Jadi dalam hidup kita itu hati-hati mengambil standar. Karena biasanya sukses atau tidak sukses kita itu kan tergantung standar. Kalau kamu membuat standarnya terlalu tinggi, resikonya kamu tidak akan dapat mencapai dan kecewa. Kalau standarmu terlalu rendah, resikonya potensimu tidak tersalurkan secara maksimal. Maka membuat standar hidup itu yang realistis. Meskipun ideal. Jadi itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah semua bentuk kekuatan, kelemahan, semua kata sifat dalam hidup kita sebagian besar eksis dalam bentuk perbandingan. Kamu ganteng, kamu jelek, kamu kuat, kamu lemah, kamu tangguh, kamu lembek. Itu benar salahnya tergantung perbandingan. Kamu mungkin ganteng kalau dijajar yang sana, tapi termasuk jelek kalau dijajar yang sini. Tergantung perbandingan. Kamu kuat kalau melawan siapa, tapi kamu lemah kalau melawan siapa. Jadi ini menurut saya rahasianya cerita ini. Jadi maka sebenarnya kamu kecewa atau sombong, itu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena yang layak kamu sombongkan itu pasti ada yang lebih tinggi, dan kekecewaan, kerendahan dirimu itu ada yang
sebenarnya bisa kamu banggakan. Tergantung kamu membandingkannya kemana. Kamu tergolong cerdas kalau dibandingkan yang kuliahnya ranking berapa. Karena kamu ranking berapa. Tapi kamu tergolong lemah kalau dibandingkan yang ranking atasnya. Tadi hidup selalu begitu. Maka jangan terlalu larut dalam kekecewaan atau terlalu bangga dalam kelebihan-kelebihanmu. Karena semuanya melalui rumus dibandingkan siapa dulu. Dan puncaknya perbandingan itu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, tidak ada apa-apanya semua. Semua tidak ada nilainya. Itu nasihat sofistiknya. Masih ada lagi. Kalau ini tentang mirip kayak tadi pembandingan. Cuma tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasruddin kerja di kebunnya. Terus ada orang lewat, tanya arah. Pak, kalau ke kota sana, arahnya kemana ya yang pas? Terus Nasruddin nunjuk arah. Orang ini terus tanya lagi, kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana? Nasruddin diem aja. Orang itu tanya lagi, Pak, berapa lama saya sampai di kota sana? Dicueki sama Nasruddin. Nasruddin malah kerja lagi. Orang itu muangkel marah-marah. Dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah, tiba-tiba Nasruddin teriak, 3 jam. Orang itu sambil jengkel. Lah kenapa tadi diam saja? Jawabnya Nasruddin. Loh saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab. Kalau kamu cepat mungkin bisa 2 jam. Kalau dengan kecepatanmu itu ya 3 jam. Ya. Jadi jangan kesusu marah, wong belum selesai. Jadi ya ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat. Dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal. Kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tuju. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat, ya kamu segera sukses. Kalau langkahmu lambat, ya kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek, ya meskipun kamu tahu arah, punya penunjuk jalan, tidak akan nyampe. Jadi ini anekdot selanjutnya. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah, yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh, pohonnya kecil. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya. Kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri.
Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu. Makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman, pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil. Tapi begitu jatuh, baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi nggak nyampe sampai ke sana. Terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang, terus gali pengetahuan, terus cari ilmu. Biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini. Kalau ini lucu. Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen, nggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan, kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa toh ya? Nggak jelas tulisannya, nggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang. Saya bisa nulis, tapi tidak bisa baca. Jadi dia nulis wakeh gitu. Juragannya bingung, nulis apa? Tidak bisa dibaca. Dia sendiri baca. Loh kan saya sudah bilang, nulis bisa, baca tidak bisa. Ya. Itu ceritanya lucu, tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa, tapi membaca tidak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal. Tidak punya refleksi, tidak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia tidak mengukur perbuatannya. Tidak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, tidak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa? Mau kemana? Untuk apa? Targetnya apa? Cita-citanya apa? Sudah dapat apa? Itu namanya membaca. Kamu kan nggak pernah gitu, yang penting kuliah wae, sak kapoke. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca. Oke, terus. Kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral. Mungkin lulusannya ngaji filsafat. Ingin ketemu Nasruddin. Karena katanya Nasruddin ini orang pinter, bijaksana. Nah, terus diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus membakar ikan. Pesen ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya. Jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah, dikasih yang lebih kecil. Oke, itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu, pikiran kita selalu ke orang lain.
Tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi. Dia makainya ke Nasruddin. Begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Jadi itu ukuran moral. Kalau ini juga sering diceritakan suatu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya, Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya, lah kalau kamu nyarinya apa? Loh, aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Ya. Katanya Nasruddin, loh, kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya. Orang yang teriak-teriak, apalah, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut dokter saya. Tiap hari ribut itu. Sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah nggak sibuk dengan gelar, kamu sebut nggak kamu sebut urusanmu. Bagiku nggak penting. Bedanya di situ. Justru orang yang nggak meributkan itu, mari kita panggil. Saya kan sering dipanggil sekarang kiai, haji, ustadz, doktor. Ya tak jarke wae ben seneng sing manggil. Padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa. Kayak ngene ustadz. Wah, saiki kiai haji rek, mesti gitu kalau di rumah saya di Surabaya itu. Ketawain. Jadi cuma nggak usah diributin, ngapain. Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja pikiran kita masih sibuk di situ. Yang tidak penting ya posisikan sebagai tidak penting. Kita kan sering begitu. Yang tidak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Jadi misalnya salaman cium tangan. Itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh tidak. Pendapatmu kan begitu. Tapi begitu ada orang tidak cium tangan, kamu marah. Atau ada orang cium tangan, kamu protes. Lo katanya tidak penting. Mbok sudah nggak usah dibahas. Bahas yang penting-penting saja. Oke, itu anekdotnya. Kalau ini bagus untuk nyindir pemerintah, DPR, dan lain-lain. Jadi Nasruddin itu satu ketika lihat istana kok sibuk luar biasa ya. Nasruddin mendekat. Tapi begitu mendekat dia diusir. Jangan deket-deket. Loh, ada apa, katanya Nasruddin? Ini raja sedang nerima tamu. Tamu agung ini dari negara luar banyak. Ini ada pembicaraan penting. Jadi kamu harus pergi, katanya Nasruddin. Loh, kenapa sih harus menjauh? Loh, ini pembicaraan ini menyangkut nasibnya rakyat. Nah, kita tentara ini untuk menjaga biar nggak ada yang masuk dan mengganggu. Jadi kamu pergi saja. Nasruddin, ya wes saya pergi. Tapi coba kamu pikir, gimana kalau yang mengganggu dan menyusahkan rakyat itu justru yang di dalam sana? Yang kamu jaga siapa terusan? Jadi itu kan sindiran. Ini kan menjaga biar penjahatnya tidak masuk. Tapi kalau penjahatnya sudah di dalam gimana? Yang di luar menjaga apa? Itu sindiran pada pemerintah biasanya. Jangan-jangan biang keroknya, biang keladinya di sana. Tidak di rakyat yang diusir-usir misalnya. Itu kan sindirannya Nasruddin. Terakhir, ini mohon maaf, ini tak ambil dari bukunya Idrisah. Ini tidak nyindir loh ya. Memang cerita paling awal di bukunya Idrisah yang The World of Nasruddin itu begitu. Makanya saya ambil langsung Inggrisnya. A better bit than yours. Tentang jenggot. Jadi ada seorang imam yang ceramah.
all true devotees wear a beard. Jadi seorang hamba yang sejati itu harusnya punya jenggot. Show me a thick and lustrous. Coba lihatlah para ulama yang jenggotnya panjang. Atau carilah orang yang berjenggot panjang. Dan aku tunjukkan bahwa yang jenggotnya panjang ini imannya lebih dalam. Nasruddin terus angkat tangan. Kambing saya jenggotnya lebih lebat dan lebih panjang. Apa berarti Islamnya lebih sejati? Ya, itu bukan saya loh ya, Nasruddin. Ya, dan itu saya tidak ngarang, itu ngambilnya dari bukunya Idris Shah. Kamu cari sendiri. Jadi ini kelakuan keberagamaan kita selama ini sebenarnya hubungannya sama standar. Kita mungkin salah ngambil parameter. Islam yang baik, Islam yang benar itu harusnya seperti apa? Itu hari ini banyak orang yang salah parameter. Ayo belajar lagi, harus sinau lagi tentang gimana jadi muslim yang baik, jadi muslim yang benar. Yang jenggotnya panjang, baik. Tapi tidak bisa jadi ukuran dia lebih baik daripada yang tidak punya jenggot. Dalam hal keberagamaan dan keislamannya. Sering saya contohkan kalau ukurannya hanya jenggot, ya kalmakwi jenggoten. Kalau ukurannya kumis, Nietzsche itu kumisan. Jadi ukurannya jangan itu. Jangan yang artifisial. Cari ukuran yang lebih esensial, eksistensial. Untuk menunjukkan ini loh Islam yang sejati. Karena hari ini banyak orang kehilangan identitas karena salah milih standar. Harusnya ciri Islam itu A, B, C, D, tapi terus yang diambil D, E, F, G. Sehingga wajah Islam berubah. Itu yang membuat Islam akhirnya mahjubun bil muslimin. Yang menghalang-halangi orang melihat wajah Islam yang sejati itu orang Islam sendiri. Kenapa? Salah milih standar. Jadi jalan keluarnya apa? Belajar. Sinau lagi, ngaji lagi yang lebih banyak. Dibuka luas-luas pikirannya. Jangan milih-milih. Kalau untuk wawasan diperluas seluas mungkin biar tidak tertipu. Ilmu maling dipelajari biar kamu tidak kemalingan. Ilmu copet dipelajari biar kamu tidak kecopetan, kan itu Jan. Jadi perluas wawasan, perluas ilmu, dan besok kalau sudah saatnya kamu memanifestasikan diri, mengimplementasikan ilmumu, cari jalan yang menenteramkan. Seperti yang ditempuh oleh Nasruddin. Antara lain. Yang tidak melahirkan konflik, tapi melahirkan kegembiraan-kegembiraan. Membuat orang semakin bisa menikmati hidupnya dan semakin gembira. Rumusnya itu. Itu yang membuat Nasruddin abadi hingga hari ini. Semua negara di banyak tempat rebutan Nasruddin dari tempatku. Dan cerita-ceritanya tersebar kemana-mana dari barat sampai ke timur. Oke, saya kira itu cerita tentang Nasruddin. Sudah banyak sebenarnya buku-buku yang membahas yang serius maupun yang santai-santai. Tinggal dicari sendiri. Boleh pakai rumusnya Idris Shah tadi. Kamu cari 7 cerita Nasruddin, kemudian jadikan pijakan untuk pencerahanmu. Oke, minggu depan dan selanjutnya kita ketemu manusia alternatif yang lain yang kebalikannya 2 tokoh sebelumnya. Kalau 2 tokoh pertama kan yang santai-santai menggembirakan, minggu depan yang sangat serius. Ya, Madam